apa kesulitan sebenarnya yang dihadapi oleh kantor bahasa dalam eh, memberikan edukasi untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau khususnya guru kita suruh menulis struktur yang bahasa Indonesia, kadang-kadang masih ada terpengaruh dengan struktur bahasa daerah. Sampai penulisan ya bisa dibilang mahasiswa-mahasiswa tesis pun masih kami temukan. Halo say viewers, kembali lagi bersama saya Einstein Mainers. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik, seorang yang luar biasa dari kantor bahasa. Oke, langsung saja kita kenalan. Selamat pagi Kak Christine. Selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat-sehat selalu. Dan beliau ini sering sekali ya dalam kegiatan-kegiatan jurnalis, ikut terlibat, Ya, bahkan dalam beberapa kegiatan seminar. Kemarin terakhir di gelar wicara ya, gelar wicara Hari Pers Hari Nasional. Pers Nasional. Ya, Oke, mewakili mantap. kantor bahasa. Keren. Oke, Kak Christine, gimana nih di kantor bahasa? Baik, senang. Puji Tuhan, sudah 13 tahun lebih. Ya, bersyukur dengan pencapaian Kak Christine dan kantor bahasa. Ya, senang. Senang ya. Oke, mungkin Kak Christine bisa cerita sedikit apa sih sebenarnya kantor bahasa itu? Oke, baik. Kantor bahasa itu merupakan UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu kami hadir di NTT sejak tahun 2009 Oke. yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan pembinaan bahasa. Ya, dari 3 bahasa yang kita ampu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Oke. Jadi tugasnya melaksanakan pembinaan, pemasyarakatan, pelestarian bahasa daerah, dan juga mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow. Dari 2009 ya? Ya, betul Berarti sekali. sudah beberapa belas tahun ya? Ya, 13 mau 14 Mau tahun 14 lah. tahun. Oke. Kalau boleh tahu mungkin bisa cerita sedikit kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan kantor bahasa sejauh ini? Ya, yang pertama tentunya sesuai dengan tupoksi kami sudah melakukan penyuluhan kebahasaan. Oke. Ya, mengajarkan atau memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk setiap ranah, baik itu ranah jurnalistik, ranah tata naskah dinas, Oke. resmi, maupun yang untuk di ruang-ruang publik. Jadi kita mengajarkan atau mengedukasi masyarakat untuk lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya bahasa Indonesia baku. Misalnya tidak lagi menggunakan izin pakai J tetapi izin. Oke. Iya, sekadar bukan sekedar, praktik bukan praktek. Nah, itu untuk pembinaan. Kalau untuk pembinaan dan pemasyarakatan sama. Untuk pelindungan, kami mencoba untuk melindungi, mendokumentasikan bahasa daerah, merevitalisasi dia supaya bahasa daerah yang ada di NTT ini tetap terjaga, khususnya untuk generasi muda. Jangan sampai
generasi muda, kalangan milenial, pelajar mereka sudah lupa akan bahasa daerah jati dirinya mereka. Begitu. Berarti memang peran dari kantor bahasa ini sangat signifikan ya. Benar sekali. Dalam hal sosialisasi terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Iya. Nah, bicara sosialisasi, bentuk sosialisasi apa saja sih yang dilakukan untuk hal-hal itu? Kami biasanya ya melalui penyuluhan, kegiatan kantor. Ada juga media-media sosial kami. Oh, media-media sosial. Media ya. sosial kami ada Facebook, ada Instagram. Nah, di situ kami melakukan sosialisasi terkait kata-kata baru atau kata yang sudah diserap dalam bahasa asing yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya, masuk dalam KBBI. Seperti contohnya kepo, anak-anak biasa bilang kepo, itu melit, ya. Itu kami sosialisasikan ke anak-anak semua, ke masyarakat, bahwa ada kata yang selain kepo, kalau kepo kan bahasa-bahasa gaul, tapi bahasa Indonesia ada melit atau bolot. Untuk zaman-zaman sekarang kampanye bolot itu surat suara, balot ya, balot itu surat suara. Ruda paksa. Iya, itu kemarin sempat viral ya. Iya. Ketika bahasa itu dikeluarkan, bahkan banyak akademisi aja kaget dengan bahasa itu. Iya, jadi sosialisasi kami melalui itu. Ya, sekarang karena zamannya digital semua, jadi kami mencoba membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang lebih disukai kalangan milenial. Kan kecenderungan anak-anak memegang gawai mereka, gawai, gadget itu kan lebih sering daripada membaca buku. Jadi sosialisasi kami melalui media-media sosial. Oke, jadi lebih ke generasi-generasi muda ya, supaya kemampuan dan pemahaman mereka terhadap kata-kata yang baru ini atau kata-kata yang diserap ini menjadi lebih baik ya, yang dalam bentuk bahasa Indonesia yang baku ya. Iya, karena kan generasi muda ini kepengennya mereka lebih prestis, lebih gimana kalau penguasaan bahasa Inggris kan, kadang-kadang campur kode atau campur dengan bahasa-bahasa asing, apalagi sekarang zamannya Korea-Koreaan lebih banyak terpengaruh dari drama-drama Korea atau yang lain-lain, sehingga memang kami lebih prioritas untuk generasi milenial. Iya, tadi Kak sebut Korea kan. Kemarin kata Korea itu udah menjadi sebuah istilah baru gitu. Jadi kata Korea itu udah istilah dalam dunia politik sekarang gitu. Jadi dunia yang penuh intrik, penuh drama gitu. Betul. Nah, apa setiap tahun itu memang ada perubahan kata baru atau pemutakhiran kata baru ya? Tidak setiap tahun, tetapi biasanya kami melakukan itu 4 tahun sekali. Khususnya untuk pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kami lakukan itu, ada tim untuk KKLP, kelompok kepakaran dan layanan profesional perkamusan dan istilah. Itu mereka setiap harinya itu memang pekerjaannya mereka membaca surat kabar, mencari-cari korpus, apapun kata-kata yang sering dipakai oleh orang-orang, sehingga itu nanti bisa masuk di dalam keluarga besar bahasa Indonesia. Nah, pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kami lakukan 4 tahun bertepatan dengan Kongres Bahasa Indonesia. Oke, iya, jadi setiap tahun memang ada setiap 4 tahun ada pemutakhiran. Ada pemutakhiran, tapi dilakukan 4 tahun. Tapi setiap tahunnya kata-kata itu oleh teman-teman dari KKLP perkamusan dan istilah itu terus disaring kan. Setelah disaring, setelah masuk dalam keluarga itu harus didiseminasikan, harus ada di kongreskan gitu, sehingga memang berterima atau tidak begitu. Nah, setelah mereka setuju,
baru dimutakhirkan di Kongres Besar Bahasa Indonesia. Jadi tahun kemarin kami sudah pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ke-6. Ke-6. Iya. Oh ya, KBBI yang Iya. ke-6. Jadi masyarakat semua sekarang boleh mengunduh di ponsel pintar KBBI 6 itu. Di situ ada informasi tentang pemutakhiran kata-kata yang baru juga ya. Ada, karena ya sekarang mungkin sudah hampir 50.000 lebih kata mungkin di dalam. Karena memang teman-teman perkamusi itu orang-orang hebat yang setiap hari memang harus membaca koran, harus mencari kata-kata, ya kata-kata yang sering dipakai influencer-influencer. Kira-kira. Jadi mengikuti tren juga? Iya, mengikuti juga. Jadi seperti kata kepo. Kenapa harus kepo? Coba kita mencari kosakata dari bahasa daerah yang bisa mewakili kepo itu. Ternyata ditemukan melit, ruda paksa, gitu dari bahasa-bahasa Jawa. Nah, tadi kan Ibu Christine katakan ada timnya ya. Apakah mereka ini memang orang-orang yang memang sebelumnya diberikan kompetensi sehingga sampai di titik itu? Ya, tentunya kalau kami yang bergabung di kantor bahasa, kompetensi awalnya ya semua pasti sarjana bahasa dan sastra. Pasti setelah itu. Nah, setelah bergabung di Badan Bahasa, khususnya Eselon 1 kami setiap tahunnya memang ada peningkatan kompetensi. Setiap tahun kami mengikuti berbagai kompetensi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap provinsi. Memang di kantor bahasa semua ya, kalau mungkin di secara pemerintahan bagian-bagian, ya ini subbagian tertentu, ini bagian tertentu, kepala bagian, kepala bagian. Kami semua tergabung dalam kelompok kepakaran tadi dan layanan profesional KKLP tadi. Jadi kalau seperti Christine bergabung di kelompok kepakaran pembinaan dan bahasa hukum, begitu. Sedangkan teman Kakak Viva contohnya itu bergabung di KKLP literasi. Jadi memang sudah diplot-plotkan ya untuk menguasai bidang-bidang tertentu. Jadi teman-teman di Perkamusi juga begitu. Jadi memang kami setiap tahunnya selalu diadakan peningkatan kompetensi. Nah itu pun secara berjenjang. Nah, bagaimana untuk masyarakat di luar? Kira-kira ada nggak uji kompetensinya begitu untuk teman-teman di luar? Ada, kalau teman-teman atau adik-adik yang lain kalau mau, kami ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ya, dia semacam TOEFL, tapi dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bisa mengukur kemampuan masyarakat terkait kemahiran berbahasa itu. Jadi ada memang setelah mengikuti uji ada level-level tertentu, ada predikat tertentu. Karena memang itu ya ada 5 seksi. Seksi pertama seksi mendengarkan, seksi kedua merespons kaidah, seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis, dan seksi kelima berbicara. Begitu. Jadi ya seperti kalau kakak udah pernah ikutin TOEFL dalam bahasa Inggris, ya dia uji kompetensi tetapi dalam bahasa Indonesia. Namanya UKBI. Kalau bisa terkenal, ya UKBI itu sudah terkenal. Kira-kira kapan tuh itu diadakan? Setiap tahun ada? Karena sekarang UKBI semakin tahun kami mengikuti perkembangan zaman, kapan saja boleh diikuti, kapan saja boleh, di mana saja, dengan syarat harus ada jaringan internet karena semua secara daring. Iya. Jadi tinggal didaftarkan saja. Iya. Silakan buka laman UKBI di online, silakan pilih waktu senggang kakak misalnya mau daftar, misalnya 2 minggu lagi boleh. Itu di dalam sistem UKBI sudah ada plot-plotnya. Jadi hari ini kosong, hari ini nanti siapa pengawasnya. Silakan melakukan pendaftaran, silakan melakukan pembayaran dan lain sebagainya semua. Karena itu merupakan PNBP.
Oh, bagi PNBP ya, ya masuknya ke penerimaan pajak. PNBP. Iya, Dan penerimaan itu kapan saja orang bisa bisa mendaftar dan bisa bisa. mengikuti Iya. ujiannya. Oke. Syaratnya hanya KTP kalau tidak salah. Syaratnya KTP Syaratnya hanya saja. KTP. Siapkan kartu identitas. Iya. Dan itu semua sudah ada tarifnya juga di situ. Oke, menarik ya. Oke, Boleh. minum dulu. Oh ya, Boleh terima minum kasih. dulu. Kita disponsori oleh Resto DKL Pida Terima kasih. dan juga dibantu oleh SMK Elpida jurusan broadcasting. Jadi memang podcast kita ini cukup saling berkesinambungan. Siap. Oke. Karena kita di NTT, Ah. saya mau tanya nih, ada berapa bahasa di NTT? Kalau bahasa di NTT tentu banyak ya. Bahasa daerah sendiri yang sudah teridentifikasi dan sudah terdaftar di Badan Bahasa ada 72 bahasa daerah. Di NTT ada 72 72 bahasa daerah. daerah. Oke, Dan berarti di setiap pulau itu ada beberapa bahasa daerah berarti ya? Benar sekali. Dan dari hasil identifikasi kami yang paling banyak ada di Kabupaten Alor. Di Kabupaten Alor, menurut Badan Bahasa sekitar 25-an. Oke, jadi di Kabupaten Alor itu ada sekitar 25 bahasa. Benar sekali, Kak. Wow, luar biasa ya. Alor luar biasa ya. Ha-ha. Jadi NTT totalnya 72 bahasa bahasa untuk daerah saat ini. yang sudah diidentifikasi. Iya, Berarti ada kemungkinan penambahan lagi mungkin? ada. Oke. Ada. Karena kan kami belum sampai ya ke daerah-daerah pelosok yang belum kami jangkau, kayak Alor yang pantar. Nah, itu belum, atau Alor pegunungan, Sumba pedalaman, itu kan daerah-daerah pengamatan yang belum kami sampai. Begitu. Data terbaru 2018 itu 72. Kemungkinan kalau memang anggarannya masih bisa, kami terus melakukannya, itu bisa, Kak. Ada penambahan. Begitu. Berarti NTT ini punya ragam bahasa yang luar biasa ya. Betul. Ketiga terbesar di Indonesia. Yang pertama Papua. Papua oke, Iya. karena memang Papua besar ya. Besar. Iya, setelah itu Maluku, baru Maluku, NTT. baru NTT. Berarti Melanesia semua ya? Betul. Iya, sebagian Melanesia, sebagian Austronesia. Austronesia. Iya. Oke, ada satu hal yang menarik nih Kak. Ketika seseorang misalnya mau menulis buku, ya, apakah dia butuh pendampingan dari kantor bahasa dalam penulisannya? Kalau pendampingan bisa dikatakan kami mungkin pendampingan untuk penyuntingan, Kak. Penyuntingan ya? Itu satu layanan kami. Kalau pendampingan terserah dari penulisnya ya. Dia mau menulis apa terserah. Mungkin kami pendampingannya lebih ke arah penyuntingan. Dan itu memang ada layanannya di kantor bahasa. Ada layanan penyuntingan di lain. Karena kan supaya ketika buku itu keluar, dia benar-benar dalam tataan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Jadi pendampingan yang kami lakukan itu mungkin pada penyuntingan akhir. Kalau mungkin dalam penyusunan, ya kami kembalikan terserah penulis. Mau menulis tentang apa, ide pikirannya kan tidak bisa diarahkan kan, apalagi penulis-penulis. Tapi kita mungkin mendampingi yang bisa kantor bahasa lakukan pada saat penyuntingan. Jadi mulai dari kita menyunting ejaan, pilihan katanya, sampai di kalimat. Tetapi kalau ide awal penulisan kembali ke penulis. Kita lebih ke layanannya ke penyuntingan. Jadi lebih ke koreksi ya? Iya. Koreksi tata bahasanya. Iya, tata bahasa. Biasanya kan orang-orang semua lebih enak berbicara, tetapi kalau menulis kan belum tentu begitu. Mungkin pendampingan penyuntingan supaya bagaimana menempatkan tanda baca, titik, koma yang baik dan benar, pemilihan kata seperti tadi. Jangan sampai buku
ternyata sudah beredar, sudah disukai orang, ternyata di dalam ada kata-kata baku, ada kata-kata Yang tidak baku. yang loh, ternyata buku ini kenapa ada kok kantor bahasa ini ya. Jadi pendampingan kami di penyuntingan akhir itu, Kak. Nah, saya ingin tahu nih, Kak. Kita kenal ada yang namanya duta bahasa ya. Oh iya. Nah, apa sih duta bahasa itu dan perannya tuh apa sih sebenarnya duta bahasa itu? Oh ya, duta bahasa itu seorang duta yang mitra kantor bahasa, pilihan generasi muda, anak-anak muda, pilihan yang menjadi perpanjangan tangan kantor bahasa untuk memengaruhi generasi muda kalangannya mereka untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka itu tugas dan fungsinya ya hampir sama seperti kami, tetapi dia lebih ke generasi milenial. Oke. Iya. Nah, salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan, mereka terjun di masyarakat, mempengaruhi generasi muda supaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan kebanyakan sudah di NTT tapi tetap menggunakan lu gue atau masih pakai ada campur bahasa Indonesia. Iya, sedikit lagi saya OTW. Kalau bisa, nah generasi muda ini di masyarakat pun tetap kami tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mereka itu yang mempengaruhi generasi mereka itu tetap menjunjung bahasa Indonesia. Nah, berbicara soal bagaimana mengimplementasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat, kita kan melihat bahwa memang rata-rata di Indonesia kalau kita sudah di daerah, itu kan sudah pasti orang lebih condong menggunakan bahasa daerah atau bahasa logat daerah yang tidak baku gitu. Sejauh ini selama Kak Christine bertahun-tahun di kantor bahasa, bagaimana sih persentase orang menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan apa kesulitan sebenarnya yang dihadapi oleh kantor bahasa dalam memberikan edukasi untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau di NTT memang lebih penggunaan bahasa Indonesianya sudah baik, tapi memang ada beberapa daerah tertentu yang masih terpengaruh dengan struktur bahasa daerah. Jadi dia berbicara bahasa Indonesia, tetapi struktur bahasa daerah. Jadi salah satu cara yang kami lakukan ya melalui penyuluhan, dan penyuluhan itu juga kami selipkan dengan motivasi sedikit untuk mereka agar mencintai sikap mereka, cinta akan bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah, kantor bahasa tidak melarang untuk tidak menggunakannya. Tetap menggunakan bahasa daerah itu ketika kamu berkumpul dengan komunitas kamu di daerah, sehingga tetap terpelihara. Karena memang bahasa daerah juga kami lestarikan. Jadi kadang-kadang kalau di penyuluhan itu, khususnya pengalaman Kak Christine, kalau khususnya guru kita suruh menulis struktur yang bahasa Indonesia, kadang-kadang masih ada terpengaruh dengan struktur bahasa daerah. Kadang-kadang ya predikat dengan objek kadang-kadang terbalik. Iya. Oke. Bukan saya punya, tapi punya saya. Contoh misalnya. Ya? Iya. Ini jadi terbawa ya? Iya, terbawa, memang itu terbawa. Makanya setiap penyuluhan itu kami selalu memberikan
oh struktur bahasa Indonesia itu begini. Dan memang itu sampai penulisan ya bisa dibilang mahasiswa-mahasiswa tesis pun masih kami temukan. Masih ya. Iya, struktur bahasa daerah itu sangat kuat di mereka. Nah, berarti kan itu salah satu permasalahannya. Apakah kantor bahasa punya kerjasama dengan guru-guru dalam hal kompetensi guru-guru untuk memiliki sebuah standarisasi berbahasa yang baik? Nah, untuk saat ini belum. Belum ya? Belum. Jadi misalnya karena UKBI ini belum di apa ya, belum diundangkan Kak, atau belum masuk di dalam salah satu aturan. Misalnya kalau belum guru masuk ya? iya Belum belum diundangkan ya? belum. Jadi belum jadi satu syarat. Misalnya guru-guru yang lulus yang menjadi guru penggerak harus mengantongi UKBI gitu. Nah, itu belum ada. Jadi jadi mungkin ke depannya itu kita bisa secara perang itu kan harus kebijakan dari pusat ya. Seharusnya memang UKBI menjadi syarat bagi guru penggerak supaya dia bisa menjadi guru yang profesional. Nah, itu belum, Kak. Oke, jadi memang itu sebenarnya salah satu permasalahan dong ya. Iya, Bagaimana itu kita juga. memiliki generasi yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan gurunya saja belum memiliki standar kompetensi itu. Betul. Jadi misalnya lulusan S1 masih harus mengantongi TOEFL. Kenapa tidak UKBI? Iya. Nah, itu memang regulasinya harus dari atas sih, Kak. Begitu. Kalau dari misalnya sekolah-sekolah swasta? Sekolah-sekolah swasta sekarang kebetulan di Kupang UKBI ini sudah masuk, contohnya di SMK Giovanni, Citra Bangsa. Guru-gurunya sudah diwajibkan UKBI? Belum, baru di siswa. Baru di siswa. Baru di siswa. Jadi UKBI Kok itu kebalik kayak? Seharusnya kan guru dulu baru ke siswa kan? ya, masalahnya kalau siswa digratiskan. Oh, begitu. Guru harus berbayar. Jadi kalau guru harus berbayar 350 dan siswa digratiskan oleh pemerintah. Jadi sekolah-sekolah swasta itu menjadikan UKBI menjadi tolok ukur mereka. Jadi kompetensinya mereka ini. Memang ada beberapa kementerian yang sudah mewajibkan sekolah-sekolah kedinasan itu, ada beberapa yang sudah mewajibkan harus mengantongi UKBI. Tetapi ya harus regulasinya dari pusat ini. Jadi sertifikat. Kalau dari daerah belum ada? Dari daerah belum ada ini. Sama sekali belum ada ya? Iya, ya mungkin kami gencarnya di guru dulu ini. Iya. Ya, tapi kembali masalahnya UKBI berbayar. Kalau gratis bagi siswa memang saja. Kalau yang gratis tuh gampang Bu Gampang, ya. nah Kalau itu. yang berbayar itu sulit. Nah, karena UKBI masuk di PNBP negara gitu, penerima negara bukan pajak. Bukan pajak. Jadi ya mau tidak mau ya butuh kesadaran juga. Kalau memang sikap kita cinta bahasa Indonesia, ya sudah, ayo kita coba UKBI dulu. Nah, begitu Kak. Nah, mengenai bahasa daerah nih Kak, apakah dari kantor bahasa sudah menerjemahkan kamus bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, terutama misalnya di NTT? Kalau kamus, kami baru bekerja sejak 2018. Cuma memang itu kamus dari pusat yang menerbitkan. Dari pusat? Iya, dari Badan Bahasa. Oke. Iya, kami hanya membantu. Kantor bahasa sendiri baru mulai 2 tahun kemarin. Kami baru merampungkan satu kamus, kamus Kaira. Kamus Kaira. Kaira. Kaira kamus dengan Canberra. Kalau Kaira di Alor, Bahasa Alor. Bahasa Alor di Kabupaten Alor. Kalau Canberra di Sumba. 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 Nah,
Dan dalam proses ini kami sedang merampungkan bunak dan kemak, akan kemak. Jadi kamus bahasa daerah baru sedikit, Kak. Baru sedikit. Cuma untuk melestarikan bahasa daerah, kami masuk di dalam program Merdeka Belajar ke-17 itu, revitalisasi bahasa daerah. Itu bisa didapati di mana, Bu? Kalau Kayak misalnya saya mau tahu soal kamus itu di kantor ada, di kantor bahasa di kantor. atau sudah diperjualbelikan? Oh tidak ya? diperjualbelikan. Itu memang inventaris negara, dokumentasi negara, tidak diperjualkan. Gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya saya ingin belajar bahasa daerah itu misalnya, atau saya ingin menerjemahkan bahasa daerah itu, saya berarti harus ke kantor bahasa untuk meminjam itu? Iya, bisa. Oke. Atau ke museum, yang UPT museum, kebetulan mereka juga bekerja untuk mendokumentasikan itu dari kantor bahasa. Sebenarnya bahasa daerah ini tupoksinya pemerintah daerah. Iya, bagaimana kita mau berbicara? Oke lah, kita Pemerintah. punya literasi bahasa Indonesia, tapi kan tidak ada literasi bahasa daerah. Iya, jadi tugas utama pelindungan bahasa daerah itu ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya, kami hanya sebagai pemicu atau pemantik saja, begitu. Jadi pelindungan bahasa daerah yang kami lakukan itu ya merevitalisasi saja, kayak tarian daerah. Oke. Kami melakukan pendampingan kepada guru utama untuk mereka meneruskan mengajarkan bahasa daerah itu ke anak-anak, khususnya di SD, sekolah-sekolah yang tingkat kelas awal, begitu, terus menggunakan. Karena tugas utamanya pelindungan bahasa daerah itu tugas pemerintah daerah. Kami itu hanya pemicu. Jadi kalau katanya kamus, kami lebih ke pendokumentasian kosakata. Oke. Begitu. Kamus pun ya hanya beberapa saja sih. Ya memang susah ya Kak ya, kalau udah bentrokan birokrasi memang. Oke, karena begini, bagaimana kita mau melestarikan bahasa daerah, sedangkan bahasa daerah yang ada saat ini saja itu hanya diturunkan secara tutur. Iya, Artinya sesuatu itu akan bisa berubah per setiap generasinya. betul. Dia bisa merubah sebuah kosakata. Kenapa? Hanya karena dia salah ingat. Betul. Ya kan? Iya, Jadi sulit untuk bahasa daerah itu bisa kita literasikan untuk generasi berikutnya ataupun untuk orang luar masuk ke sini karena memang tidak ada perhatian yang serius. Saya bisa mengatakan bahwa ini kurangnya perhatian yang serius sebenarnya. iya. Jadi kantor bahasa sekarang sudah 2 tahun ini kami mencoba menerjemahkan dalam bentuk cerita anak. Oke, dalam bentuk Begitu, cerita anak cerita ya. anak. Jadi seperti tahun kemarin ada 50 judul cerita anak. Ya memang ini gagasan dari Mas Menteri sih dari awal. 50 cerita anak dalam 24 bahasa daerah di NTT. Jadi cara kami tetap melestarikan bahasa daerah itu yang melalui kayak pembuatan cerita anak begini. Dan itu yang nanti akan dibagikan di Setiap perpustakaan sekolah. Oh, perpustakaan sekolah. Iya. Oke. Itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast kami hari ini. Kami sangat berterima kasih karena sudah Sama-sama, memenuhi undangan Kak. kami. Oke, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat lebih luas. Silakan. Oke. Terima kasih untuk masyarakat semua. Mari kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing, dan cintai bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia lebih bermartabat di negerinya sendiri. Terima kasih.
Oke, terima kasih ya Kak Christine ya. Sama-sama, minta Oke. maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sama-sama. Selamat podcast. Oke, see viewers, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Salam.